Ya, silakan kelompok 1 dibuka dulu. Siap, sudah mulai, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diagram kotak garis. Jadi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Saudara Al-Aram Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dari diagram kotak garis atau disingkat dengan DKG. Diagram kotak garis adalah diagram berbentuk kotak persegi panjang yang berekor ke kiri dan ke kanan. Diagram kotak garis biasanya digunakan untuk menggambar letak misi berbagai statistik, seperti statistik 5 serangkai. Selanjutnya, Masih ada. Diagram kotak garis dalam 5 serangkai menunjukkan pembagian data menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok data kira-kira mengandung 25% data yang sudah diurutkan dari datum terkecil ke datum terbesar. Mungkin cuman itu dari saya, yang akan dilanjutkan dari moderator. selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan adalah saudari April Dedeo. Penjelasannya itu, adapun pembagian data ini dikenal istilah kuartil bawah atau Q1, median atau kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3 yang membagi data terurut atas 4 bagian sama banyak. Median Q2 ditandai oleh garis vertikal yang ada dalam kotak. Kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas Q3 masing-masing ditandai oleh garis vertikal ujung kiri dan ujung kanan. Pada gambar di atas bisa dilihat ekor di sebelah kiri kotak ujung di datum terkecil atau X-min dan ekor di sebelah kanan kotak berujung di datum terbesar X-max. Setiap kelompok antara dua tanda yang berdekatan menampilkan 25% data. Panjang ekor sebelah kiri yang terletak dalam selang antara X-min dan Q1 menampilkan 24%. Menampilkan 20% kelompok data kecil. Argo diam dulu, Argo. Coba Argo di mic-nya dimatikan dulu. Sudah. Aduh, lanjut. Panjang ekor sebelah kanan yang terletak dalam selang di antara Q3 dan X-max menampilkan 25% kelompok data besar. Sedangkan kotak persegi panjang menampilkan 50% kelompok data tengah. Ya, dia silakan.
Ulang, Pak. Ya, silakan. Penjelasan. Adapun pembagian data ini dikenal istilah kuartil bawah atau Q1. Median atau kuartil tengah Q2 dan kuartil atas Q3 yang membagi data terurut atas 4 bagian sama banyak. Median Q2 ditandai oleh garis vertikal yang ada dalam kotak. Kuartil bawah atau Q1 dan Halo. kuartil Q3 Halo. masing Bisa Ji kan? ujung kiri dan ujung kanan. Bisa Ji. Slide selanjutnya, Pak. Halo. Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Pada gambar di atas, siapa monitor? Bapak. Ya, Selanjutnya. lanjut. Siap ganti slide nih, Pak. Oh, Slide next. Saya kira kamu lanjut apa? Pada gambar di atas, ekor di sebelah kiri kotak berujung di datum terkecil atau X-min, dan ekor di sebelah kanan kotak berujung di datum terbesar X-max. Setiap kelompok data di antara dua tanda yang berdekatan menampilkan 25% data. Panjang ekor sebelah kiri yang terletak dalam selang antara X-min dan Q1 menampilkan 25%. Kelompok data kecil. Panjang ekor sebelah kanan yang terletak dalam selang antara Q3 dan X-max menampilkan 25% kelompok data besar. Sedangkan kotak persegi panjang menampilkan 50% kelompok data tengah. Mungkin sekian penjelasannya. Ya, jadi baik. Ya, slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudara Andi Adam Ramadan. Adam. Ada Ji masuk itu kecil. Selanjutnya Adam, Pak. Ada kayaknya ada. Adam, Pak. Silakan yang lain kalau tidak ada Adam. Siap. Siapa? Karel, Kak. Karel. Ya, silakan Harel. Saya akan menjelaskan posisi Adam, jelaskan contoh soal. Contoh soal, data nilai teks sosiologi 20 siswa yang telah didaftar dalam urutan naik sajikan dalam gambar ini. Data tersebut memiliki median Q2 sama dengan 70 kuartil bawah. Q1 sama dengan 66 dan kuartil atas Q3 sama dengan 80. Pembahasan tentang cara menentukan median kuartil bawah dan kuartil atas dari suatu data akan dibahas dalam studi berikutnya. Lanjut. Saya lanjut slide, Pak. Izin, Pak. Next slide, Pak. Oke. Silakan. Ini toh? Siap ya, Pak. Ya. Jadi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudara Andi Hidayat. Yang mana masih itu pasti? Ada di Siapa?
Siap Andi Hidayat Paloruka, Pak. Oh ya, silakan Andi. Hidayat. Siapa? Ya. Stil, mulai mana saya, Stil? Ini contohnya. Dari contoh. Contoh soal. Data nilai tes sosiologi 20 siswa yang telah didaftar dalam urutan naik disajikan dalam gambar di bawah ini. Data tersebut memiliki median Q2 sama dengan 70, kuartil bawah Q1 sama dengan 66, dan kuartil atas Q3 sama dengan 80. Pembahasan tentang cara menentukan median kuartil di bawah dan kuartil di atas dari suatu data akan dibahas dalam slide berikutnya. Nilai tes sosiologi dari 20 siswa yang telah diurutkan. Diagram garis, kotak garis untuk data di atas ditunjukkan pada gambar berikut ini. Penjelasan soal. Diagram tersebut tampak 25% kelompok data kecil, data nilai terkecil 57, dan kuartil di bawah 6, sedangkan 25% kelompok data besar terletak di antara kuartil atas 80 dan nilai terbesar 99. Dalam kotak yang terdapat 50% data tengah, tampak bahwa 25% data dalam kelengan antara 70 dan 80 adalah dua kali lebih terbesar dibanding dengan 25% data dalam selang antara 66 dan 70. Panjang ekor melengkapi informasi bagaimana dekatnya datum terkecil dan terbesar terhadap kuartil. Lanjut. Oke, Pak. Jadi slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Muhammad Julianto. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkannya. Saya akan melanjutkan pembacaan dari saudara Andi Hidayat. Sampai next. Next. Ya, Pak. Ini guru-gurunya, adik-adik, guru-gurunya sama saja ada. Ya, seperti kita lihat, tampak bahwa nilai kecil 57 jauh lebih dekat ke kuartil bawah 66 dibandingkan dengan nilai terbesar 99 terhadap kuartil atas 80. Ini dapat dilihat dari ekor kiri yang lebih pendek daripada ekor kanan. Dapat dikatakan 25% data besar lebih terbesar daripada 25% data kecil. Sekian. Oh, sudah habis. Slide-nya, Pak. Jadi untuk pertanyaan nanti setelah semua kelompok menyampaikan presentasinya ya. Siapa ya, Pak? Siapa? Tutup dulu. Ya, silakan tutup dulu. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya ke kelompok 2. Silakan Ardi. Silakan dibuka dulu Ardi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi pertama dari kelompok 2 dengan materi diagram garis. Pertama akan dijelaskan oleh saudara Argo Cikuranda. Tidak ada yang masuk saya kurasa. Terlalu. Ya, silahkan. Ulang, Pak. Siapa ini? Argo, Pak, yang pertama. Silakan. Ini tuh cocok nih. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Slide-nya, Pak. Hah? Slide-nya? Bukan slide, Andrew. Nah, slide begini. Indah kompa ini satu kelompok ini. Silakan. Iya, Pak. Lumayan Pak, penghibur di pagi hari. Slide apa? Tidak slide-mu ini yang kamu kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi, Argo. Selamat pagi, Argo. Apa kareba? Mana nih suaramu, Argo? Hilang. Argo? Jaringan Pak itu. Iya. Ya, saya akan menjelaskan tentang diagram garis. Ya. Diagram garis adalah satu cabang yang dulu dia yang bicara dulu. Apa kau bilang ini, Argo? Jangan Margo. Kenapa jadi saya yang tegur? Iya. Coba dimatikan videonya, Argo. Ya, otomatikan videonya dulu. Argo keluar, Argo. Ke jalan raya kok, ke jalan. Ke jalan raya kok. Banyak jaringan situ. Iya. Jaringan, Pak. Oke, Atau kamu ke Makassar, Argo. Yaitu pengumpulan. Ya, lanjut. Sudah bisa. Imbah. Oh, di luar. Tuh lupa. Sabina. Tapi masih. Silakan. Mana Argo? Argo hilang. Aduh, Ki. Iya. Ternyata dia keluar betulan, keluar dari Zoom. Orang Baru saya Argo. tegur ya. Argo, silakan. Mana nih Argo? Ya, Pak. Jaringan, Ya, Pak. bagus nih. Ya. Saya ulang, Pak. Ya, Pak. Diagram garis adalah salah satu cabang matematika adalah statistik, yaitu pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian data. Ada beberapa cara untuk menampilkan data. Salah satunya adalah penggunaan diagram garis. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada moderator. Itu paling. Biar itu ya. Penting ada jelaskan semua, Argo. Pada tidak ada, Pak, dijelaskan, Pak. Mending Ya, itu, betul. Pak. Oke, lanjut. Mana moderatornya? Baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fadlan. Ada orangnya kah? Fadlan. Kakak Alan. Ini ada dia. Fadlan. Fadlan, silakan di-unmute. Ya. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba berbalik, Fadlan. Pak. Itu sudah kelihatan mukamu gara-gara itu silomen. Balik. Ya. Cakep. Pengertian diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang digunakan terutama untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Secara umum, diagram garis sering digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Misalnya, kenaikan angka kecelakaan per tahun, ukuran anak per bulan, dan sebagainya. Mirip dengan diagram batang, diagram ini pun juga menggunakan sumbu horizontal dan vertikal yang saling berpotongan tegak lurus satu sama lain. Lanjut. Dan sumbu vertikal hasil yang dilakukan. Pasangan nilai pada sumbu horizontal dan pada sumbu vertikal dibuat dengan titik yang mirip dengan titik yang digunakan dalam diagram Cartesius. Selain itu, titik-titik tersebut terhubung secara individual ke garis atau kurva. Seperti yang dijelaskan saat ini, dua sumbu diperlukan untuk menggambar pola linier, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu datar menunjukkan waktu, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah sebagai nilai, jumlah biaya, pendapatan, dan sebagainya. Kemudian gambarkan setiap titik koordinat yang menampilkan data pengamatan pada waktu tertentu. Terakhir, gambar garis dengan menghubungkan titik-titik ini dalam garis lurus. Dari diagram nanti, kita bisa mendapatkan model atau tren nilai yang mengikuti waktu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Merol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Saya akan menjelaskan tentang langkah kita untuk membuat graf secara horizontal atau datar dan vertikal atau tegak. Kedua, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal dan informasi paralel pada dua sumbu. Ketiga, buat poin yang cocok dengan nilai dan nama setiap data dengan frekuensinya. Bergabunglah dengan poin yang dibuat dengan garis lurus. Selanjutnya beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang diberikan. Ya, coba ini presentasinya kalau kalian ambil di internet, diperhatikan juga itu kata-katanya. Coba di situ, masa bergabunglah dengan poin yang dibuat. Ini dibaca juga sebelum diambil ya. Jadi harusnya di sini buat yang ini ya, buat titik yang cocok dengan nilai atau nama sesuai data dengan frekuensinya. Kemudian hubungkanlah titik-titik tersebut sehingga menjadi garis lurus ya. Ini kata-kata coba lihat, bergabunglah. Apa yang bergabung ini? Jadi tolong kalau ambil sumber juga dibaca dulu baru diambil, jangan langsung copy-copy. Lanjut. Siap.
Lanjut Ardi. Baik, contoh soal pertama akan dijelaskan oleh saudari Baik. Dinda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Pada akhir 1995 sampai dengan 2004, dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual. Berikut adalah laporannya. Pada tahun 1995, jumlah mobil yang terjual sebanyak 15. Tahun 1996, jumlah mobil yang terjual sebanyak 18. Tahun 1997, jumlah mobil yang terjual 27. Tahun 1998, jumlah mobil yang terjual 21. Dan pada tahun 1999, jumlah mobil yang terjual 18. Pada tahun 2000, jumlah mobil yang terjual 30. Tahun 2001, jumlah mobil yang terjual 32. Pada tahun 2002, jumlah mobil yang terjual 20. Pada tahun 2003, jumlah mobil yang terjual 17. Dan pada tahun 2004, jumlah mobil yang terjual adalah 15. Maka pembuatan diagram garis pada contoh soal di atas adalah diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan mobil terjadi pada tahun 2001 dan penjualan mobil cenderung meningkat atau diagramnya itu mengarah ke atas pada tahun 1990 hingga tahun 1997. Sedangkan diagram tersebut menurun sehingga garis tersebut menurun ke bawah, maka garisnya itu turun ke bawah pada tahun 2002 hingga tahun 2004. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya contoh 2 akan disampaikan oleh saudari Ningsi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal kedua. Sebuah perusahaan gula telah mengakumulasikan biaya produksi dan penjualan tahunan selama 10 tahun terakhir dari tahun 1995 hingga 2004. Berikut ini laporannya. Tahun 1994 hingga 2004, biaya produksi per tahun pertama ialah 600, tahun kedua 200, tahun ketiga 200, tahun keempat 220, tahun kelima 230. Ya, dan seterusnya. Siap, dan seterusnya. Menyesalkan datanya. Pembuatan diagram garisnya dapat dilihat pada contoh di bawah. Gambar di atas menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan antara tahun 1999 hingga tahun 2000. Akali itu sih iping sulah apaan? Ini akali. Argo. Yang dulu deh. Argo dia Margo. Unmute dia Argo. Ya, Pak. Ketika dua garis berpotongan, perpotongan kedua garis ini disebut dengan titik pulang pokok. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Gilbert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan diagram garis. Yang pertama yaitu atur poros secara horizontal. Yang mana ini? Halo. Salahku. Setelah Ningsi. Sudah minta di langkah-langkah. Ini dari contoh. Dari 2 contoh. Dari 2 contoh sebelumnya kita dapat menjelaskan
bahwa diagram pertama adalah diagram garis tunggal. Sementara diagram kedua disebut diagram garis mengemuk atau komposit. Itu berarti bahwa gambar di atas berisi lebih dari satu baris. Diagram garis majemuk tersebut biasanya digunakan untuk membandingkan dua atau beberapa kondisi terkait. Misalnya grafik dua garis yang menunjukkan akumulasi biaya produksi dan penjualan terakumulasi selama beberapa tahun setiap tahun. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beri aplaus ya. Siap, mohon izin Pak. Kan Ya. besok mungkin mau izin karena dalam perjalanan, jadi mohon izin Pak, bisa kelompok 5. Oh, enggak apa-apa kelompok 3. Enggak apa-apa, Pak. Ini dulu Pak Tawa kelompok 2. Apa-apa, Pak. Hah? Iya. Selesai kelompok 2 tuh. Justru bahagia tuh. Bahagia kelompok 3. Enggak apa-apa ya. Langsung kelompok 5 ya. Aswar, Pak. Aswar. Aswar kelompok 3. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Apa Ji? Hafid. Habis Ya. Juan, Pak. Hafid Imam. Ya. Enggak apa-apa ya kelompok 5 dulu. Iya, Pak. Siap, Enggak apa-apa. Ya. Bisa, Ini, bisa. ini materinya enggak ada masalah, yang mana duluan. Oke? Siap. Iya. Apa yang nelpon ini Fitra? Oke. Jadi untuk kelompok 2 sudah selesai. Kita lanjut ke kelompok 5 ya. Tapi ini karena Zoom-nya sudah habis waktunya, tinggal 1 menit. Kita lanjutkan di room yang baru ya. Siap. Share room-nya di WA. Siap, Pak. Oke. Oke. Kita tutup untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita beri aplaus untuk kelompok 2. Yeay.